kita yakin Mahfud MD akan belak-belakan membongkar ini sampai tuntas. Sehingga publik benar-benar nanti tahu dan puas mengetahui tentang uang yang 300 triliun ini. Temuan PPATK ini perlu diusut tuntas, terutama oleh KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, sepertinya gayung bersambut anggota fraksi PDIP Arteria Dahlan baru saja beberapa hari lalu melontarkan pernyataan mengatakan kepada Menko Polhukam Mahfud MD agar mengemukakan secara detail tentang uang atau dana yang 300 triliun di Kemenkeu yang diinformasikannya baru lalu. Bahkan Arteria Dahlan mengatakan bahwa negara ini bukan lelucon. Tampaknya gayung bersambut dari Menko Polhukam. Maka Menko Polhukam mengatakan bahwa dia akan membongkar belak-belakan semua ini dengan tuntas pada pertemuan dengan DPRD. Dan dia malah menantang akan menyampaikannya hari Senin tanggal 20 Maret besok ini. Dia malah mengatakan sedang menunggu undangan dari DPR. Karena beberapa hari lalu dia sedang melakukan kunjungan bilateral ke luar negeri. Memang beberapa hari lalu publik agak terkesan kecewa karena muncul ke publik informasi bahwa dana yang 300 triliun yang dilaporkan PPATK ke Kementerian Keuangan semenjak tahun 2009 sampai tahun 2023 berdasarkan informasi intelijen keuangan seperti dikemukakan oleh Mahfud MD itu dikatakan bahwa itu bukanlah uang korupsi dan juga bukan uang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Itu hanyalah temuan PPATK. Tapi yang membuat publik kecewa belum lagi ada diproses secara hukum, tiba-tiba muncul kesimpulan seperti ini. Tetapi tampaknya informasi itu bukan munculnya dari PPATK dan bukan pula munculnya dari Mahfud MD, tetapi dari dalam Kementerian Keuangan sendiri yang dikemukakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Kalau demikian, tentu lagi-lagi publik semakin bersemangat mendesak Menko Polhukam Mahfud MD agar membongkar habis setuntas-tuntasnya kasus ini. Sebab kalau hanya dari internal Kementerian Keuangan sendiri yang menyampaikan
tentu publik telah maklum. Yang diinginkan publik, bagaimana agar Menko Polhukam bisa membongkar kasus ini seterang benderang mungkin. Dan kita yakin orang sekaliber Mahfud MD yang adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang juga adalah mantan aktivis HMI, kita tidak meragukan lagi reputasinya. Dan kita pun tidak meragukan lagi integritas dari seorang Mahfud MD. Karena itu, kita yakin Mahfud MD tidak akan mau meruntuhkan reputasinya hanya karena sesuatu hal berkaitan dengan dana 300 triliun ini. Artinya apa? Kita yakin Mahfud MD akan belak-belakan membongkar ini sampai tuntas. Sehingga publik benar-benar nanti tahu dan puas mengetahui tentang uang yang 300 triliun ini. Dan tentu nanti publik berharap agar penyampaian Mahfud MD di DPR bisa secara terbuka. Dan jangan hendaknya sekali-kali penyampaian Mahfud MD nanti sama dengan penyampaian kader Gumai tentang kasus KPU di DPR tempoh hari. Jangan sampai ada istilah rapat tertutup nanti hendaknya. Sepanjang penyampaian Mahfud MD berkaitan dengan persoalan dana yang 300 triliun ini. Memang harus kita akui bahwa dana ini temuan dari PPATK. Tapi kita tentu tidak yakin PPATK hanya akan melaporkan dana biasa-biasa saja ke Kementerian Keuangan. Kalau dana biasa-biasa saja, normal-normal saja yang ditemukan PPATK, untuk apa dia laporkan? Karena itu, temuan PPATK ini perlu diusut tuntas, terutama oleh KPK, di samping Kejaksaan dan Polri. Sahabat BN, sekali lagi, kita yakin integritas diri dan reputasi dari seorang Mahfud MD akan membuat dana yang 300 triliun ini terbongkar dan terpublikasi ke publik seterang-terangnya nanti. Sekali lagi kita yakin, meskipun mafia keuangan pun akan menghadang Mahfud MD, kita yakin Mahfud MD tidak akan pernah menyerah. Sahabat BN, coba kita baca sebuah berita tentang hal ini. Republika menurunkan berita di bawah judul "Tunggu undangan DPR soal 300 triliun rupiah. Mahfud MD, (2) Senin saya bongkar." Berita ini hari Sabtu 18 Maret 2023. Republika.co.id, Jakarta. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD mengatakan siap membongkar dan mengusut tuntas misteri 300 triliun rupiah yang belakangan santer. Setelah pulang dari kunjungan bilateral dari Australia, ia mengatakan siap menerima undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk menjelaskan duduk perkara. Masalah ini memang lebih fair dibuka di DPR,
saya tidak bercanda tentang ini. Katanya dalam akun Instagramnya @mohmahputmd. Sabtu 18 Maret 2023. Di sejumlah media diberitakan DPR akan meminta Mahfud MD menjelaskan soal transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah yang disebutnya bukan korupsi. Di hadapan DPR, ia akan menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang tersebut. Ini baru nanti terlihat secara gamblang seperti apa yang kita sampaikan tadi. Ia menegaskan dirinya dan PPATK tidak mengubah statement bahwa sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan info intelijen keuangan ke Kemenkeu. Ia mengatakan telah menyiapkan data otentik yang akan ditunjukkan ke DPR. Karena itu, Senin 20 Maret 2023 besok saya menunggu undangan. Saya juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu untuk membuat terang masalah ini agar publik paham apa yang terjadi, katanya. Mahfud menyarankan agar publik juga melihat kembali pernyataan terbuka Kepala PPATK saat jumpa pers di Kemenkeu Selasa kemarin. Menurutnya, Ipan tidak mengatakan informasi tersebut bukan pencucian uang. Sama dengan yang saya katakan, beliau bilang itu bukan korupsi, tapi laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik atau Kemenkeu, katanya. Sebelumnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh, pada pekan ini sudah menegaskan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kemenkeu yang diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD bukanlah korupsi maupun tindak pidana pencucian uang TPPU. Transaksi itu merupakan hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Jadi prinsipnya angka 300 triliun rupiah itu bukan angka korupsi atau TPPU pegawai di Kementerian Keuangan, ujar Awan, seperti dikutip dari website Kemenkeu pada Kamis 16 Maret 2023. Jadi di sini kelihatan yang mengemukakan adalah internal Kementerian Keuangan. Sedangkan seperti ditegaskan oleh Mahfud MD bahwa PPATK bukan mengatakan bahwa ini bukan TPPU. Jadi menarik nanti kalau ini dibongkar oleh Mahfud MD di DPR. Dan juga tentu publik berharap pihak terkait, apakah KPK, Kejaksaan, dan Polri bisa membongkar ini secara terang benderang sampai tuntas secara hukum. Lanjut ke membacanya. Ia melanjutkan, Kemenkeu berkomitmen melakukan pembersihan secara menyeluruh di lingkungan lembaganya. Pada Selasa 14 Maret 2023 lalu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ipan Yustiavandana, mendatangi kantor Kemenkeu guna menjelaskan soal transaksi 300 triliun rupiah. Dirinya menuturkan, Kementerian Keuangan merupakan salah satu penyidik tindak pidana asal sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Maka PPATK berkewajiban melaporkan kepada Kementerian Keuangan setiap kasus yang terkait kepabeanan dan perpajakan. Kasus-kasus itulah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar yang kita sebut dengan kemarin 300 triliun rupiah, ungkap dia. Dalam kerangka itu, kata Ipan, perlu dipahami bukan tentang adanya abuse of power maupun korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan, melainkan lebih kepada tusi Kementerian Keuangan yang menangani berbagai kasus tindak pidana asal
yang menjadi kewajiban PPTK pada saat lembaga tersebut melakukan hasil analisis lalu disampaikan ke Kemenkeu untuk ditindaklanjuti. Kepala PPTK menegaskan laporan tersebut bukan tentang adanya penyalahgunaan kewenangan atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai oknum di Kemenkeu, tetapi karena posisi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal sama seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian yang kalau kami koordinasikan relatif permasalahan secara internal sangat kecil dibandingkan lembaga-lembaga lain, tuturnya. Sahabat BN, dengan informasi yang ada pada pemberitaan ini, tentu publik akan semakin ingin mengetahui penyampaian secara terang-benderang, secara terbuka, secara belak-belakan dari Menko Polhukam maupun MD di DPR nanti. Dan kita juga berharap kepada DPR agar segera memanggil atau mengundang Menko Polhukam. Dan tentu sekali lagi publik berharap jangan sampai nanti rapat ini bersifat tertutup. Publik ingin sekali mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi pada dana yang 300 triliun ini. Sebab jika dana 300 triliun ini sempat sampai pada TPPU atau korupsi, betapa negara akan mengalami kerugian yang begitu besar. Karenanya, publik atau rakyat sangat menginginkan ini terbongkar seterang-terangnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.